Jadi saya was good my feels like Chanel man. Oi. Oke, jadi thank you for clicking this video and watching this video. Jadi di video ini gue cuma ingin ceritain, tukar pikiran sama kalian tentang broken home. Broken home is not broken dream. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video channel ini. Ya, komennya kalian apakah kalian orang yang broken ataukah video ini bermanfaat. Oke, jadi do it. Kalau kalian adalah orang-orang dari ribuan jutaan di dunia ini yang broken home, kalian sama gue. Kita temenan. Ya, gue juga gitu men, gue rasain broken home gitu men. Tapi namanya hidup ya kan, gak selalu tenang lurus gitu. Jadi ketika kalian bilang kalian gak seberuntung mereka yang masih bisa kumpul sama keluarganya, gue ingin sampaikan beberapa hal. Jadi gini men, gue tahu ya, gue rasain juga gitu men, kalian udah gak dapat keharmonisan keluarga kalian gitu. Jadi lo harus buktiin ke mereka yang pandang lo sebelah mata kalau lo bisa bangun keluarga yang lo dambakan di masa akan datang sama anak istri lo gitu loh men. Maksud gue gitu. Jadi meskipun keluarga lo udah hancur, bukan berarti lo nggak bisa bangun keluarga yang harmonis ke depannya gitu. Ya hidup pasti berjalan gitu men. Jadi stay cool aja gitu. Terus gue cuma bisa bilang kalau broken home itu nggak merenggut mimpi-mimpi lo. Broken home itu nggak merenggut mimpi-mimpi gue men. Gue orang yang broken home, gue orang yang butuh kasih sayang keluarga tapi gue udah nggak dapat, tapi gue masih bisa sampai sekarang gitu men. Gue punya mimpi, gue ingin wujudin, gue ingin banggai orang yang dukung gue. Ketika kalian bilang bang broken home itu banyak, gue lihat broken home itu yang hancur, gue cuma bisa bilang ya kembali lagi ke dirinya gitu men. Ketika dia memang ingin sukses, ingin berhasil, yang nggak kepikiran kalau dia bisa bangun keluarga yang harmonis ke depannya gitu, seperti apa yang gue bilang di awal. Ya tapi kembali ke orangnya sih ya men. Kalau misalkan lo bilang pengaruhnya apa bang, ya gue cuma bisa bilang itu pengaruh dari lingkungan men. Karena gini ya, positif sama negatif itu saling tarik-tarikan ketika kita berada di lingkungan, ketika kita berada di tongkrongan men. Ketika tongkrongan lo itu positif, kebanyakan positif, otomatis lo akan lari ke positif. Begitu juga sebaliknya gitu, maksud gue gitu. Jadi ya gitu sih pengalaman gue dalam lewati masa situasi ini. Gue cuman bisa bilang sama kalian kalau broken home itu adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan kepada kita gitu, yang broken home. Karena gue bilang gini men, kalian jangan pernah ya cuman melihat dari satu sisi doang gitu men tentang broken home men. Iya gue tahu broken home itu nggak enak men, broken home itu sedih, broken home itu sedih banget cuy. Tapi kalian coba menilai, lihat di sisi lain gitu. Broken home itu nggak buruk-buruk amat yang dipikirkan orang lain yang nggak serasa sama kita gitu men. Gue bilang gini, lo broken home dan lo masih sampai sekarang, lo coba pikir men, lo itu udah keren, serius. Lo udah jauh lebih keren daripada mereka yang di sana itu, yang masih kumpul sama keluarganya. Karena lo masih bertahan sampai sekarang kan, lo mandiri, lo bisa urus diri lo sendiri, lo nggak terjebak di dalam negatif gituan lah men. Gue bilang lebih keren daripada mereka yang masih kumpul sama keluarga. Gue nggak bilang kalau gue nggak sentimen mereka, enggak men. Karena gini ya, lo broken home dan lo masih bertahan sampai sekarang, lo masih bisa jalanin hidup lo sampai sekarang, itu belum tentu bisa dilewati sama orang-orang yang masih kumpul sama keluarganya gitu men. Karena gini ya, di setiap pertemuan itu pasti ada perpisahan gitu. Belum tentu dia yang bahagia sama keluarganya sekarang, itu belum tentu ketika dia kehilangan itu dan dia bertahan, itu belum tahu men. Mungkin dia hancur, mungkin nggak tahu gitu men. Jadi ya gue cuma bisa bilang itu lo keren, lo udah keren, jadi apa lagi gitu. Jadi jangan pernah nilai broken home itu dari sisi negatifnya doang gitu. Cobalah untuk buka pikiran kalian gitu men. Jangan pernah salahin keadaan ataupun keluarga kalian men. Lo harus terima aja gitu. Kalau lo hidup di dunia ini, lo ditakdirkan udah gitu, lo harus lewatin itu. Jangan pernah salahin. Ketika lo salahin keadaan lo, keluarga lo, itu nggak akan merubah apapun men. Jadi lo nikmatin aja gitu. Misalkan gini ya, di antara kedua belah pihak orang tua kalian itu
di dalam hati kecilnya itu, di dalam hati paling kecilnya tuh dia juga nggak pengen ini gitu loh. Dia juga nggak pengen lihat kalian seperti itu loh, enggak. Tapi mungkin ada beberapa alasan yang mungkin harus dia lakukan ataupun gimana lah yang kita nggak paham gitu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena yang terluka itu bukan cuma lo doang, lo, gue, sama beberapa orang lainnya ya di luar sana masih broken home gitu. Bukan cuma lo yang terluka gitu. Jadi ya udah, jangan pernah nyalain keadaan lagi gitu loh. Lo tetap jalanin ini semua, lo jalanin apa adanya. Lo udah keren, lo udah sampai sekarang, lo berusaha aja capain apa yang lo inginin, meskipun lo nggak didukung sama keluarga lo gitu, keluarga kecil lo. Ya, gue cuma bisa bilang itu loh. Jadi men, gue salut sama kalian yang masih bertahan sampai sekarang dalam kondisi seperti itu. And ya, gue cuma bisa bilang itu. Jadi ya, gue Arifan di BBX. See you next time, bro. Panjang umur, kita ketemu di dunia nyata. Peace out, my man.